Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam Nusantara. Yang terhormat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Kopertis Wilayah 15 L2 Dikti atau yang mewakili. Yang terhormat organisasi profesi dari PPNI, Ikatan Bidan Indonesia, dan Persagi. Terima kasih Mama Damita dan kawan-kawan yang sudah berkesempatan hadir pada hajatan hari ini. Yang terhormat para rohaniwan, rohaniwati yang sudah hadir bersama dengan kita semua di sini. Yang terhormat Dewan Pembina Yayasan Kunci Ilmu bersama jajarannya, Ibu Leli, terima kasih sudah hadir bersama dengan kami di Aula Nusantara ini. Yang terhormat Ketua Yayasan Kunci Ilmu Wilayah NTT bersama jajarannya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Kesehatan Nusantara bersama staf pengajar, semua panitia, dan yang kami banggakan orang tua wali daripada wisudawan wisudawati yang pada hari ini boleh mengalami suatu kebahagiaan yang luar biasa karena perjuangan dalam mengurus anak-anak yang disekolahkan, dikuliahkan di Stikas ini, dan pada akhirnya boleh diwisudah mendapatkan gelar sarjana pada hari ini. Tepuk tangan buat orang tua wali yang sudah luar biasa, ya. Dan yang saya cintai, saya banggakan, dan semuanya untuk wisudawan wisudawati yang pada hari ini boleh mengalami kebahagiaan yang luar biasa pula. Karena saya tahu kalau S1 itu 4 tahun, D3 3 tahun, tetapi dalam proses untuk mencapai menjadi seorang sarjana pada hari ini, itulah sangat luar biasa perjuangannya, ya. Puji Tuhan Anda akhirnya mengalami satu momen yang luar biasa pada hari ini. Dan yang saya hormati pula Ibu Ketua bersama dengan jajarannya yang sudah memberikan segalanya untuk lembaga ini. Dalam artian seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, bahwa mereka ada karena Anda, lalu Anda ada karena mereka. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita, dan kita berjuang bersama untuk lembaga ini. Tepuk tangan buat Ibu Ketua dan teman-teman Kaprodi, ya, GC Bidan dan Perawat dan Nurse. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, berkat yang telah kita terima, sehingga kita semua dikondisikan, dimampukan untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti hajatan wisuda kesarjanaan Stikes Nusantara Kupang.
Bapak Ibu yang saya hormati, momentum wisuda mempunyai refleksi akan terselenggaranya sebuah perguruan tinggi, maka hendaknya kita semua tidak memandang bahwa wisuda itu bukan merupakan seremonial belaka, tetapi di balik itu kita mampu melihat dan mengoreksi akan proses penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pada akhirnya kita semua pun bisa melihat hasil akhir daripada penilaian yang mereka capai. Banyak orang memandang dan menerjemahkan bahwa wisuda itu cuma seremoni akademik. Tetapi sebenarnya di sini ada sebuah kulminasi perjuangan dari tahun ke tahun, dan akhirnya mereka pun mencapai pada puncak perjuangan itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yayasan Kunci Ilmu sebagai owner, sebagai pemilik daripada Stikes Nusantara Kupang yang berkedudukan di Sidoarjo. Ibu Leli bersama rombongan, terima kasih banyak atas waktunya sehingga bisa hadir bersama dengan kami semua di sini. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan perlu saya sampaikan bahwa Yayasan Kunci Ilmu Wilayah NTT merupakan bagian daripada Yayasan Kunci Ilmu itu sendiri, di mana Bapak almarhum Marzuki Rofi memberikan kewenangan penuh kepada Bapak Rudison Dokopati SEMMKes untuk menyelenggarakan kegiatan operasional di lembaga ini. Jadi Bapak Ibu, perlu saya cerita sedikit riwayat Stikes Nusantara Kupang ini, bahwa pada awalnya itu kita adalah lembaga sekolah tinggi multiklas Surabaya pada tahun 2008. Dan saya pun sudah ada di situ tahun 2008 itu sebagai saksi hidup, sehingga saya pun pantas dan layak bercerita. By proses kita mengalami konflik yang sangat luar biasa pada saat itu, di mana semua mahasiswa berdemo, semua mahasiswa melakukan aksi melawan lembaga Stikes Multiklas Surabaya yang ada di Jalan Eltari nomor 21 pada waktu itu, menuntut untuk adanya sebuah kejelasan status daripada lembaga ini. Saya tahu persis karena waktu itu saya ada di Birokesra pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bidang pendidikan bersama dengan Bapak Andenuhan itu. Dan puji Tuhan, pemerintah provinsi pun mau membantu melalui Birokesra bersama dengan pihak Yayasan Kunci Ilmu, dalam hal ini Bapak Marzuki, almarhum Bapak Marzuki Rofi, Bapak Rudison Budiman Dokopati bersama dengan almarhum Bapak Hari Dokopati pada saat itu, dan semua teman-teman tim lainnya melakukan konsultasi ke Jakarta, dalam hal ini di Dikti,
guna meminta adanya sebuah status kejelasan daripada lembaga yang kami punya di Jalan Lestari nomor 21. Dan pada akhirnya tahun 2009, ini saya perlu cerita Bapak Ibu, keluarlah nomor SK operasional daripada Stikes Nusantara nomor 189/D/O/2009. Kita tepuk tangan untuk lembaga Stikes Nusantara dulu. Luar biasa. Mengapa saya bercerita ini kepada Bapak Ibu sekalian semua? Biar kita semua pun tahu bahwa Stikes Nusantara punya rekam jejak yang sangat luar biasa. Riwayat perjalanannya penuh dengan konflik, tetapi dari konflik itu justru membesarkan lembaga ini, dan itu kita yakini. Dan saya perlu sampaikan bahwa untuk lembaga Stikes Nusantara sudah mengantongi nilai akreditasi dari BAN PT dengan nilai B untuk akreditasi institusi. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Jadi ini menunjukkan bahwa lembaga Stikes Nusantara mampu memberikan pertanggungjawaban moral terhadap masyarakat, khususnya di NTT dan umumnya di Indonesia. Jadi Stikes Nusantara ini pada tahun 2008 itu dia tidak punya gedung, dia tidak punya tempat. Ini saya perlu cerita sebagai yayasan. Akhirnya almarhum Bapak Hari Dokopati yang notabene adalah bapak kandungnya Bapak Rudison Dokopati memberikan tempat kepada kita sebagai sekretariat penerimaan mahasiswa plus kampus untuk berkonsultasi akademik. Baik proses dalam diskusi-diskusi yang terbangun, akhirnya kita sepakat untuk mendapatkan kampus di Jalan Lestari nomor 21 sebagai tempat belajar mahasiswa. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa saksikan Stikes Nusantara punya gedung yang luar biasa, punya aula yang wah gitu, punya gedung kuliah yang sangat luar biasa, megah. Kita tidak perlu lagi mencari-cari gedung di mana kita harus kuliah. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini adalah milik Bapak Rudison Dokopati. Tanah, gedung dan fasilitas yang ada di sini. Jadi saya perlu sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Rudison atas segalanya, atas kebaikan, budi jasa yang sudah diberikan untuk lembaga ini, sehingga sampai dengan saat ini pun lembaga Stikes masih eksis, masih ada untuk kita semua. Dan saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengetahui secara baik bahwa yang menjadi penggagas, menjadi perintis daripada lembaga ini adalah Bapak almarhum Dr. Marzuki Rofi, Bapak Hari Dokopati dan Bapak Rudison Dokopati. Mereka ini adalah penggagas perintis daripada lembaga ini. Sehingga saya juga mengajak kita berdoa kepada Tuhan, kepada Bapak almarhum Marzuki dan almarhum Hari Dokopati, kiranya mereka ditempatkan di taman surga bersama Tuhan di sana. Dan mereka sudah menjadi pahlawan untuk Stikes Nusantara. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada semua komponen yang dengan caranya sudah berkontribusi untuk
kelangsungan lembaga ini, baik dari pemerintah, swasta, organisasi profesi, dan lainnya yang tidak bisa sebut satu persatu. Ya, Bapak Lurah Liliba juga hari ini ada untuk kita, luar biasa sebagai pimpinan wilayah Liliba. Terima kasih banyak Bapak Lurah karena dengan caranya sudah melihat kami di lembaga ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian sambutan singkat yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan selamat kepada para wisudawan, wisudawati. Jadilah sarjana penggerak, jadilah sarjana pelopor bagi masyarakat dan dalam pembangunan itu sendiri. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Yayasan Kunci Ilmu sekaligus sebagai owner atau pemilik Stikes Nusantara Kupang. Mari kita sambut dengan aplaus tepuk tangan yang meriah kepada yang terhormat Bapak Haji Ikomatul Haq. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati almarhum kedua orang tua saya, Bapak Haji Marzuki dan ibu saya Haja Erna Maspufa. Yang terhormat Bapak Gubernur atau yang diwakilkan, yang terhormat Ketua DPRD atau yang mewakilkan, yang terhormat Kepala Lembaga LL Dikti Wilayah NTT atau yang diwakilkan, yang terhormat Pembina Yayasan Kunci Ilmu Ibu Laili Udriana, yang terhormat Ketua Stikes Nusantara Kupang beserta jajaran, yang terhormat Bapak Ibu Wali Wisudawan Wisudawati Stikes Nusantara Kupang, dan anak-anakku wisudawan wisudawati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan wisuda. Untuk itu, saya selaku PLT Ketua Yayasan Kunci Ilmu mewakili Ibu Ketua Yayasan yang lagi berhalangan hadir pada hari ini. Untuk itu saya sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, kami Yayasan Kunci Ilmu tidak ada yayasan yang lain yang sebagaimana Bapak Ibu ketahui, Yayasan Kunci Ilmu tidak ada yang lain, apalagi yang mengatasnamakan dengan nama wilayah NTT. Saya ucapkan sekali lagi bahwa Stikes Nusantara Kupang hanya di bawah naungan Yayasan Kunci Ilmu. Sejarah kita tadi dengar dari Pak Niron, memang sejarah itu dimulai dari tahun 2008, yang dimana almarhum Pak Marzuki bertempat sekretariat di
rumah Bapak Rudison. Di saat itu memang rumah Bapak Rudison menjadi tempat sekretariat yang dimana tidak gratis, dan di situ almarhum Bapak Marzuki membayar sewanya. Disitulah akhirnya Stikes Nusantara Kupang itu berdiri sampai hari ini. Almarhum Bapak Marzuki meninggal pada tanggal 4 Juli 2021 dan Ibu juga meninggal di tahun 2021. Disitulah kita, termasuk saya, adalah salah satu anak almarhum, yang dimana di situ saya masih menjabat sebagai sekretaris yayasan. Sebulan setelah almarhum meninggal, kita sebagai anak tidak putus semangat. Kita di sini menyampaikan bahwa permintaan almarhum salah satunya sudah kita laksanakan, yaitu membuat Institut Teknologi Perikanan Nusantara yang ada di Ende. Tak lupa, itulah permintaan almarhum sebelum meninggal. Di sini saya berdiri untuk mewakili ketua yayasan menyampaikan bahwa titipan dari ibu ketua yayasan untuk para wisudawan, wisudawati. Hari ini wisuda bukan berakhirnya untuk belajar, tetapi disinilah awal mula kita harus menghadapi kehidupan di luar, yang dimana masa depan mahasiswa atau mahasiswi yang diwisuda hari ini masih tetap berjalan. Yang dimana yang saya harapkan untuk para wisudawan dan wisudawati, kunci sukses itu hanya ada dua. Yang pertama doa orang tua, dan yang kedua itu dari kita sendiri. Sukses tidak lagi yang dinamakan sudah apa kata saya akan berjalan, tidak. Tetapi sukses itu harus wajib disertakan doa orang tua. Saya pun bisa berdiri di sini atas doa orang tua saya, dan perjuangan saya untuk berdiri di sini itu tidaklah mudah. Mohon maaf untuk Bapak Kepala Lembaga yang diwakili oleh Bapak Kepala Bagian Pak Abdurrahman Abdullah. Kemarin kita sudah datang ke kantor LL Dikti wilayah 15 menyampaikan bahwa Yayasan Kunci Ilmu hanya ada Yayasan Kunci Ilmu tanpa wilayah NTT, dan itu dibenarkan dan diiyakan oleh Pak Kepala Lembaga dan Pak Kepala Bagian. Di sini saya harus terangkan kembali lagi bahwa Stikes Nusantara hanya di bawah naungan Yayasan Kunci Ilmu. Untuk itu, para hadirin yang saya hormati, saya berharap pada pertemuan pada siang hari ini kita semua mendapatkan keberkahan, kita semua mendapatkan hidayah. Apapun yang kita lakukan sekarang, namanya manusia sudah pasti punya kesalahan. Yang kita harapkan adalah kesalahan itu kita harus berubah ke depan jauh lebih baik. Harus berubah jauh lebih baik. Jangan sampai kita terbawa oleh yang namanya keterpurukan atas kegagalan. Tetapi yang kita harapkan adalah mulai hari ini sampai ke depan kita harus jauh lebih baik.
Untuk itu saya terima kasih banyak kepada Ibu Ketua Stikes dan jajaran, dan saya juga berterima kasih kepada panitia pelaksanaan rapat Senat pada hari ini. Semoga rapat Senat pada hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita inginkan. Dan kita juga berharap hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi pada hari ini. Begitu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu para undangan yang sudah hadir di acara rapat Senat kita. Begitu, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada pelaksana tugas Ketua Yayasan Kunci Ilmu, Bapak Haji Ikomatul Haq. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum yang terhormat Bapak Abdurrahman Abdullah SPD MM, disilakan. Di kesempatan pertama kami ingin menyampaikan kepada Ibu Ketua dan Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan yang terhormat, Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 15, Bapak Profesor Dr. Adrianus Amheka, Sarjana Teknik Magister Engineering. Pada kesempatan yang sama dengan acara ini, beliau lagi ada kegiatan tim pakar bersama dengan Direktorat Jenderal Vokasi dalam satu rangkaian kegiatan vokasi di Jakarta, sehingga sambutan hari ini beliau wakilkan kepada saya untuk membacakan sambutan beliau. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 Provinsi Nusa Tenggara Timur pada acara wisuda Angkatan 12 Program Studi D3 Kebidanan, S1 Keperawatan, S1 Gizi dan Profesi Nurse, Stikes Nusantara Kupang, tanggal 19 November 2022. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ibu Ruth Laiskodat. Yang kami hormati Ibu Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Penjabat Wali Kota Kupang atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Liliba. Yang kami hormati pembina dan Ketua Yayasan Kunci Ilmu beserta jajarannya. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal dan daerah, para pimpinan TNI dan Polri, para pimpinan BUMN, non-BUMN, LSM Cabang Nusa Tenggara Timur yang hadir pada kesempatan hari ini, para pimpinan PTS yang juga berkesempatan hadir hari ini. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat dan insan pers. Yang kami hormati Ketua Stikes Nusantara Kupang, Ibu Daeng Agus Via Putri Bua, Eskep, MSI dan seluruh sivitas akademika Stikes Nusantara Kupang. Yang kami hormati Ketua dan anggota Stenat Stikes Nusantara Kupang, Bapak Ibu orang tua wali mahasiswa wisudawan wisudawati. Yang berbahagia para wisudawan wisudawati. Singkatnya, seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala kehendak dan berkah-Nya yang senantiasa tercurah untuk kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama pada kesempatan ini yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, perkembangan teknologi digital yang sangat pesat membawa revolusi industri 4.0 yang mendisrupsi seluruh sendi kehidupan manusia. Terjadi perubahan besar dan mendalam dalam berbagai bidang atau dikenal dengan deep shift. Pekerjaan dan cara bekerja berubah. Banyak jenis pekerjaan yang selama ini aman tiba-tiba hilang digantikan oleh robot dan teknologi. Sementara pekerjaan baru yang tidak pernah terpikirkan bermunculan. Dunia pendidikan tinggi tak terkecuali juga dihadapkan pada dunia yang volatile, uncertain, kompleks, serta ambigu atau orang biasa mengenal dengan istilah VUCA. Sektor kesehatan adalah sektor yang paling mungkin mendapatkan keuntungan dari revolusi industri 4.0 karena bergabungnya sistem fisika, digital, dan biologi, walaupun sektor ini mungkin juga yang paling tidak siap menerima. The Economist Intelligence Unit melakukan survei terhadap 622 pemimpin bisnis dari berbagai industri di seluruh dunia yang memperkuat hal tersebut. Berbagai data secara detail tentang kesehatan dan status kebugaran seorang dapat dikumpulkan oleh telepon genggam dan alat kebugaran yang dipakai sehari-hari. Data tersebut dapat digunakan untuk penelitian kesehatan dan juga berpotensi untuk mentransformasi kesehatan individu dan keperluan medisnya. Studi yang dilakukan di Economic Intelligence Unit mengatakan bahwa sebagian dokter percaya bahwa teknologi telepon pintar sangat berperan dalam memberdayakan pasien untuk mengatur kesehatan secara proaktif. Bidang kesehatan merupakan unsur yang penting dalam kehidupan manusia. Teknologi akan selalu berubah dan berkembang. Jika kita tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, kita akan berada di belakang persaingan. Dengan mengetahui perkembangan teknologi terkini di bidang kesehatan, diharapkan tenaga kesehatan dapat mengikuti perkembangan terkini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muda di antara negara-negara dunia. Berdasarkan peringkat yang ada, rata-rata penduduk Indonesia berusia 29,7 tahun. Angka ini di bawah rata-rata dunia yang berusia 30,9 tahun dengan penetrasi internet di Indonesia yang masih berada di angka 64% dengan total pengakses kira-kira sebesar 174 juta orang. Dan ini menjadikan Indonesia memiliki potensi sebagai powerhouse dalam transformasi digital. Laporan Deloitte yang dikutip dari laman Bisnis Indonesia, baru sekitar 10% dari jumlah penduduk di Indonesia yang sudah menggunakan aplikasi di digital berbasis kesehatan dan inovasi layanan kesehatan via daring belakangan ini jadi populer setelah Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggandeng sejumlah platform e-health untuk menghadirkan layanan konsultasi kesehatan secara virtual dalam rangka penanganan COVID-19. Tidak ada pilihan lain bagi pendidikan tinggi dan perguruan tinggi sebagai lembaga penyelenggara, kecuali untuk berubah, bertransformasi menjadi lebih adaptif dan agile. Bila tidak cepat beradaptasi, maka perguruan tinggi akan kehilangan relevansinya dan ditinggalkan oleh mahasiswa. Revolusi industri 4.0 semakin menguatkan ekonomi berbasis inovasi dengan kebutuhan kompetensi baru. Salah satu modal utama bagi tumbuhnya inovasi dan knowledge ekonomi adalah pool of creative talents. Perguruan tinggi merupakan kawah candra di muka bagi terbentuknya talenta yang kreatif dan adaptif tersebut. Bapak Ibu para tamu hadirin yang terhormat, Stikes Nusantara dalam kiprahnya sebagai sebuah perguruan tinggi harus mampu menjadi motor untuk mengembangkan kedaulatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi bangsa sekaligus sebagai mata air yang dapat menginspirasi dan menggerakkan Nusa Tenggara Timur
dan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pendidikan tinggi yang sehat akan menjadi air kehidupan bagi kemajuan bangsa. Negara yang maju selalu didukung oleh pool of talents, modal manusia berpendidikan tinggi yang kreatif, inovatif, dan produktif. Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan modal manusia unggul yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Modal manusia yang berakhlak mulia, dengan jiwa Pancasila, memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dan perubahan zaman. Warga negara dan sekaligus warga dunia yang berwawasan dan berdaya saing global, tapi tidak tercerabut dari akar budaya bangsanya. Para pemimpin masa kini dan masa depan yang dapat membawa Indonesia menjadi negara maju yang makmur dan berkeadilan. Otonomi perguruan tinggi yang utuh dengan tata kelola yang sehat, good university governance, adalah sebuah keharusan. Perguruan tinggi harus mampu memberikan berbagai solusi terhadap persoalan-persoalan sosial, ekonomi, budaya, juga termasuk persoalan-persoalan kesehatan, serta menginspirasi bangsa untuk menjadi bangsa yang besar, bersatu, berdaulat. Dengan demikian, perguruan tinggi akan menjadi bagian penting dalam membangun peradaban bangsa ke depan. Bapak Ibu, para tamu hadirin yang terhormat, misi utama pendidikan tinggi adalah menyiapkan modal manusia dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Isu sentral pendidikan tinggi di Indonesia selama ini adalah perluasan akses serta peningkatan mutu dan relevansi. Aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi masih sangat tinggi. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama antara Bapak Ibu pengelola dan Bapak Ibu penyelenggara dan kita semua. Pertama, bila pendidikan tinggi tidak berkualitas, maka modal manusia yang dihasilkan tidak kompetitif karena tidak kompeten. Yang kedua, bila pendidikan tinggi tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan pembangunan, maka kesenjangan antara supply and demand akan semakin besar. Yang ketiga, riset dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan perguruan tinggi haruslah dalam rangka membangun kemandirian bangsa dan menguatkan pembangunan ke depan yang semakin bergantung pada knowledge dan inovasi. Dengan latar belakang itulah, maka pendidikan tinggi dan perguruan tinggi di Indonesia harus melakukan reorientasi dan transformasi untuk menjadi sistem yang sejalan dengan misinya, yakni menghasilkan modal manusia yang unggul serta membangun kedaulatan dan peradaban yang bermartabat. Manusia Indonesia yang bertakwa, kompetitif, kreatif, inovatif, dan adaptif. Warga negara sekaligus warga dunia yang produktif, berwawasan global namun tidak tercerabut dari akar budaya bangsanya. Bapak Ibu para tamu hadirin yang terhormat, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020 memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan dan keterampilan dari sumber yang sangat beragam. Program ini tidak saja memperkaya dan memperluas semesta belajar mahasiswa, tetapi juga secara langsung membawa dunia nyata ke perguruan tinggi. Industri dan dunia kerja berkelindan dengan perguruan tinggi, mengasah mahasiswa untuk memiliki kompetensi baik hard maupun soft skill. Kami berharap agar 8 platform Kampus Merdeka dilaksanakan secara bertahap dan terencana dengan baik di Stikes Nusantara Kupang. Mahasiswa dapat melaksanakan experiential learning sesuai dengan passionnya hingga 2 semester. Dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Bagi yang ingin bekerja di perusahaan, magang industri merupakan early exposure untuk mengenal dan mengalami dunia kerja di industri, memperoleh soft dan hard skill selama magang tersebut, menyelesaikan permasalahan nyata yang kompleks, real problem solving, berdasarkan teori yang telah diperoleh maupun melalui mentoring oleh dosen dan supervisornya. 2. Bagi mahasiswa yang akan menjadi agen perubahan masyarakat, pengalaman membangun desa selama 1 hingga 2 semester tentu akan menjadi modal keterampilan dan pembentukan karakter yang kuat. Bagi mahasiswa selama mengikuti program mahasiswa membangun desa,
Yang ketiga, mahasiswa yang akan menjadi peneliti melalui kesempatan menjadi mahasiswa peneliti research assistantship di bawah bimbingan peneliti senior dan dosen, mahasiswa akan lebih siap menjadi peneliti yang handal. Yang keempat, pertukaran mahasiswa dapat menjadi perekat Bhinneka Tunggal Ikaan mahasiswa. Mahasiswa dari Jakarta bisa mendapatkan pengalaman hidup dan belajar di Kupang, sementara mahasiswa dari Merauke berkesempatan untuk bisa belajar di Aceh. Melalui program ini, semangat kebangsaan mahasiswa akan semakin kuat. Ibu Ketua Stikes Nusantara Kupang, para pimpinan PTS dan para tamu hadirin yang terhormat, harapan besar kami agar Stikes Nusantara Kupang dan seluruh perguruan tinggi swasta lingkup LL Dikti Wilayah 15 untuk terus berupaya melakukan akselerasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dalam segala aspek sehingga kita mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain di luar Nusa Tenggara Timur dalam kancah nasional. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, para dosen dan mahasiswa sudah saatnya mempersiapkan diri. Parai ILO 2017 menjelaskan bahwa Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. Hal ini secara tidak langsung berimbas pada bagaimana lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang secara implisit menekankan pada bagaimana kualitas pembelajaran dan dosen yang mengajar di perguruan tinggi tersebut. Untuk itu, institusi perguruan tinggi harus dapat menerapkan model pendidikan sepanjang hayat perguruan tinggi melalui reskilling dan upskilling. Reskilling melalui peningkatan kemampuan lain selain bidang yang ditekuni, sedangkan upskilling melalui upaya pelatihan dan seminar atau kegiatan lain yang menunjang kemampuan dosen. Upaya lain yang perlu disiapkan oleh dosen adalah melalui penerapan pembelajaran inovatif yang berkesinambungan dengan penelitian dan inovasi. Di samping itu, pengembangan proses pembelajaran dapat dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan industri melalui program internship, lab atau bengkel, teaching factory, teaching industry, serta proses internasionalisasi dan konektivitas dengan melakukan kerjasama dengan luar negeri. Kemampuan dan kompetensi berbasis internet perlu juga dipelajari dosen agar tidak kalah dengan mahasiswanya. Peningkatan kompetensi melalui riset, kompetensi membangun jaringan, dan kompetensi dalam memecahkan masalah diperlukan dalam meningkatkan kemampuan dosen dalam perguruan tinggi. Ibu Ketua Stikes Nusantara Kupang, para pimpinan PTS dan para tamu hadirin yang terhormat, kami sangat meyakini Stikes Nusantara telah membekali 149 lulusan yang diwisuda hari ini dengan kompetensi-kompetensi terbaik, kompetensi abad 21, kompetensi era society 5.0, yakni keterampilan, karakter, citizenship, kewarganegaraan, critical thinking, berpikir kritis, creativity, kreatif, collaboration, kolaborasi, dan communication atau komunikasi. Menghadapi revolusi industri, mahasiswa harus meningkatkan kapasitasnya. Mahasiswa harus mempersiapkan diri dengan baik, mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan kemampuannya sehingga pada saat lulus akan dapat berkompetisi dan sesuai harapan dari pengguna layanan kesehatan khususnya. Terdapat 4 kualifikasi dan kompetensi dasar yang dibutuhkan dalam menghadapi dunia kerja di era revolusi industri 4.0 yang kami juga harap sudah dibekali oleh Stikes Nusantara kepada para wisudawan hari ini. Pertama, educational competence, kompetensi pembelajaran berbasis Internet of Things sebagai basic skill di era ini. Yang kedua, competence for technological commercialization, yaitu memiliki kompetensi membawa dan memiliki sikap entrepreneurship, kewirausahaan dengan teknologi atas hasil karya inovasi. Yang ketiga, competence in globalization, dunia tanpa sekat, tidak gagap terhadap berbagai budaya, kompetensi hybrid yaitu global competence dan keunggulan menyelesaikan masalah. Yang keempat, competence in future strategies, dunia mudah berubah dan berjalan cepat, sehingga punya kompetensi memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan dan strateginya dengan cara joint lecture, joint research, joint resource, staff mobility, dan rotasi. Paham arah sustainable development goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan.
dan lain sebagainya. Kami juga berharap agar setiap perguruan tinggi di lingkungan LL Dikti Wilayah 15, khususnya Stikes Nusantara Kupang, juga mengimplementasikan kebijakan anti toleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan dan anti korupsi dalam mata kuliah atau kegiatan lainnya yang relevan. Bapak Ibu segenap pimpinan wilayah lintas lembaga kementerian yang terhormat yang hadir, Kemdikbudristek juga berharap perguruan tinggi khususnya Stikes Nusantara terus meningkatkan jejaring dan kolaborasi dengan kementerian lembaga lain pada tingkat provinsi, kabupaten, kota, dunia usaha, dunia industri, dan organisasi non-pemerintah dalam berbagai aspek dengan semangat kegotong royongan dan berkolaborasi yang signifikan untuk perwujudan kebijakan transformatif perguruan tinggi di Indonesia yang bermanfaat bagi kualitas lulusan perguruan tinggi yang unggul dalam hal iptek, moral, berakhlak baik, dan berjiwa Pancasila. Dalam rangka mencapai hal-hal tersebut di atas, kami, LL Dikti Wilayah 15 berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai target-target tersebut dengan berbagai fasilitasi untuk segenap perguruan tinggi lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui tata kerja LL Dikti dengan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, sehingga kebijakan transformatif perguruan tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi terwujud nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terkait dengan penyelenggaraan perguruan tinggi, Ibu Ketua Stikes, Bapak Ibu pengelola, Bapak Ibu penyelenggara, mohon membaca dengan saksama Permendikbud nomor 7 tahun 2020, khususnya pada pasal 71. Jangan sampai ada pertikaian. Pertikaian, korbannya mahasiswa, hukumnya berat. Cabut izin, Pak. Kami kemarin sudah dilaporkan oleh Ibu Ketua dan Pak PLT Ketua Yayasan, hanya ada satu yayasan. Di ruang kerja Kepala LL Dikti, saya, Ibu Ketua dan Pak PLT Ketua Yayasan sudah menyampaikan kepada kami bahwa hanya ada satu. Dan memang hanya ada satu, sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan bahwa yayasan penyelenggara pendidikan hanya satu. Kami, tentu kita semua juga punya informasi bahwa ketika terjadi dualisme yayasan, maka izin dicabut. Dan itu sudah terjadi di Nusa Tenggara Timur, pernah terjadi. Ada 2 PTS. Dulu tahun 2017, sebelum tahun 2017 ada 1 PTS bermasalah karena ada dualisme yayasan, izinnya dicabut. Pada tahun 2017 baru kemudian dikasih izin kembali, dan itu berprosesnya cukup lama. Ada 1 PTS di Nagekeo juga dualisme yayasan, dicabut izinnya. Tahun 2021 baru dikasih lagi izinnya. Kita semua tidak berharap bahwa ini terjadi di Stikes Nusantara, maka kelolalah ini Stikes Nusantara dengan sebaik-baiknya, bangun komitmen dan kerjasama yang baik, sinergis, kolaboratif antara pengelola dan penyelenggara. Sebagai Bapak penyelenggara harus bisa menerima masukan, usul, saran daripada pengelola. Dan sebagai pengelola harus selalu memohon arahan, pikiran, dan juga pendapat dari penyelenggara. 2 komponen ini kalau berjalan baik, maka kampus ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Permendikbud nomor 7 tahun 2020 pasal 71 tentang huruf K tentang sengketa, bisa saja sengketa internal badan penyelenggara
juga sanksinya bisa sanksi berat. Sengketa internal pengelola perguruan tinggi. Jadi Ibu Ketua dengan semua jajarannya kalau ada persengketaan, maka bisa saja kepada perguruan tinggi yang bersangkutan akan dikasih sanksi dan sanksinya berat. Sengketa yang berikut antar badan penyelenggara dan pengelola. Ini yang kita hindari. Kenapa sengketa itu dilarang? Karena berpotensi menyebabkan terganggunya pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Bapak Ibu, ini mohon menjadi perhatian kita semua, sehingga semua kita berharap bahwa Stikes Nusantara akan semakin maju, besar, sukses, dan bisa berpartisipasi aktif, berperan positif dalam membangun Nusa Tenggara Timur tercinta dan juga negara tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu, Ibu Ketua, sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua bahwa kemarin Ibu Ketua dan Pak PLT Yayasan sudah bertemu dengan kami dan dua pihak sudah menyampaikan kepada kami bahwa hanya ada satu yayasan, yakni Yayasan Kunci Ilmu. Bapak Ibu, para mahasiswa jangan khawatir, sudah ada ini, hanya ada satu yayasan. Mahasiswa punya ijazah sudah aman, ditandatangani oleh Ibu Ketua. Terima kasih kami ucapkan kepada penyelenggara Pak PLT Ketua Yayasan yang sudah menerbitkan SK untuk Ibu Putri, sehingga Ibu Putri bisa dengan tenang menandatangani ijazah untuk para wisudawan. Pesan Pak Kalem kepada kita semua yang ada di Stikes Nusantara, mari bangun kolaborasi kerjasama yang sinergis antara semua komponen yang ada di dalam Stikes Nusantara, di dalam Yayasan Kunci Ilmu, supaya Stikes akan menjadi sebuah perguruan tinggi yang lebih matang, lebih besar, dan lebih maju. Siap berkompetisi dengan PTS yang kebetulan sama dengan platformnya sama di bidang kesehatan. Memang masih kurang Ibu Ketua, yang bidang kesehatan di NTT masih kurang. Ada Stikes Maranatha, ada Stikes Nusantara, ada UCB yang luar biasa progres peningkatan student body-nya di bidang kesehatan. Terus ada beberapa Stikes lagi di Flores. Memang belum banyak, kompetisi belum bisa kita rasakan. Tapi kalau tidak kita mulai dari sekarang, kita akan tertinggal. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bekerja bersama untuk membangun Stikes Nusantara supaya menjadi lebih bagus, lebih baik, lebih maju, dan sukses ke depannya. Terima kasih. Bapak Ibu, orang tua wali, wisudawan, wisudawati yang saya kasihi dan saya banggakan, atas nama Kemdikbudristek kami segenap LL Dikti Wilayah 15 sekali lagi mengucapkan selamat berkarya untuk negeri dengan dedikasi adik-adik wisudawan, wisudawati semuanya. Demikian sambutan saya. Kalau pedang lukai tubuh masihkan ada harapan sembuh. Kalau lisan lukai hati kemana obat hendak dicari. Ini pepatah bahasa Arab, Bapak Ibu. Wa qad yurja li jarhi syaifi bur'un wala bur'u lima jarohal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masihkan ada harapan sembuh. Kalau lisan lukai hati kemana obat hendak dicari. Untuk itu saya memohon maaf jika ada salah kata, salah ucap yang disampaikan selama sambutan ini. Mari kita pulih bersama dan tumbuh lebih kuat dalam pengembangan mutu perguruan tinggi di NTT tercinta. Sekali lagi, terima kasih, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan perlindungan bagi tujuan mulia kita bersama.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Kepala LL Dikti Wilayah 15, Profesor Dr. Adrianus Amheka, Sarjana Teknik, Magister Engineering tertanda. Terima kasih Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum Bapak Abdurrahman Abdullah SPD MM.